Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning dear, how are you today? Okay, let's we say Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Okay, before we start our lesson, let's we pray together. Jadi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Okay, the topic of our lesson today is about quadratic function atau fungsi kuadrat. Nah, adapun the goals of our learning today is first, to know general form of quadratic function, second, to know a value of a quadratic function, and the last, to know the graph position of quadratic function. So, what is the definition of quadratic function? Nah, jadi fungsi kuadrat itu merupakan sebuah fungsi atau polinom yang memiliki variabel dengan bilangan pangkat tertingginya bernilai 2. Nah, adapun bentuk umum dari fungsi kuadrat ini ialah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana nilai a tidak boleh sama dengan 0 dan nilai abc merupakan bilangan real. Nah, ayo kita lihat contoh soal pertama. B dan C dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x ditambah 35. Nah, untuk mengerjakan soal ini tentu kita harus mengetahui bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, di mana a itu merupakan koefisien dari variabel x kuadrat, sehingga didapati nilai a sama dengan 3, dan b merupakan koefisien dari variabel x, sehingga didapati nilai b sama dengan 7, dan c atau konstanta itu sendiri, sehingga didapati nilai c sama dengan 35. Oke, it's your turn. Nah, coba silakan Ananda Miss kerjakan soal ini. Oke, soal selanjutnya. Soal kedua. Nah, coba tentukan nilai f min 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita tinggal mengganti nilai x-nya menjadi min 3, sehingga didapati f min 3 sama dengan min 3 kuadrat dikurang 4 dikali min 3 ditambah 2, sehingga kita dapati nilai akhirnya yaitu 23. Oke, nah soal selanjutnya silakan Ananda Miss coba kerjakan ya. Oke, kita lanjutkan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, grafik fungsi kuadrat itu berbentuk parabola, yang mana grafiknya itu bisa terbuka ke atas, ke bawah, ke kanan, ataupun ke kiri. Nah, pada gambar di samping ini merupakan salah satu contoh dari grafik fungsi kuadrat yang terbuka ke atas. Adapun posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x, nah bisa kita lihat pada gambar berikut. Nah, jadi untuk posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x ini bisa kita tinjau dari 2, yaitu dari nilai a dan dari nilai determinannya. Nah, jika kita lihat dari nilai a-nya, maka jika nilai a-nya besar dari 0, maka grafiknya, kurvanya akan terbuka ke atas. Sedangkan jika nilai a-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah.
Nah, itu jika kita lihat dari nilai A-nya. Lalu jika kita lihat dari nilai determinannya, yang mana rumus determinan itu sendiri adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, maka jika nilai determinannya itu besar dari 0, maka kurvanya akan memotong sumbu X di 2 titik. Sedangkan jika nilai determinannya itu sama dengan 0, maka kurvanya akan menyinggung sumbu X di 1 titik. Dan jika nilai determinannya itu kecil dari 0, maka kurvanya tidak akan mengenai sumbu X atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, ini posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Lalu, bagaimana posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y? Nah, jadi di sini ada beberapa posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Yang pertama, nah jika B tandanya sama dengan A, kurvanya berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini jika kita lihat dari bentuk fungsi kuadratnya itu sendiri, di mana nilai tanda B-nya itu berbeda dengan A. Lalu yang kedua, kebalikannya, jika B tandanya tidak sama dengan A, maka kurvanya berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, jadi di sini tanda dari A dan B-nya itu berbeda, maka dia berada di sebelah kanan. Yang ketiga, jika nilai B-nya itu sama dengan 0, maka kurvanya berada tepat di tengah sumbu Y. Nah, maka jika B-nya itu 0, maka dalam fungsinya itu tidak ada variabel X-nya. Dan kurvanya tepat berada di tengah sumbu Y. Lalu yang keempat, nah ini jika dilihat dari nilai C-nya. Nah, jika C-nya positif, kurvanya akan memotong sumbu Y positif. Nah, sumbu Y positif itu ialah sumbu yang tegak ke atas. Nah, ini dia akan memotong sumbu yang tegak menghadap ke atas. Nah, ini jika nilai C-nya positif. Lalu, jika nilai C-nya negatif, kurvanya akan memotong sumbu Y negatif, yaitu ini sumbu tegak ke bawah yang menghadap ke bawah jika nilai C-nya negatif. Nah, ini beberapa posisi grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu Y. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Nah, jadi di soal dikatakan sebutkan titik potong terhadap sumbu X dan posisi grafik terhadap sumbu Y dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12. Nah, jadi dalam soal ini diminta dua, yaitu pertama titik potong terhadap sumbu X dan posisi grafik terhadap sumbu Y. Nah, jadi yang kita cari pertama titik potong terhadap sumbu X. Maka untuk mencarinya, Y-nya harus sama dengan 0. Lalu, terbentuklah sebuah persamaan kuadrat, yaitu X kuadrat dikurang 8X ditambah 12 sama dengan 0. Lalu persamaan ini kita faktorkan sehingga didapati pemfaktorannya X kurang 2 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Nah, dari hasil pemfaktoran ini didapati akar-akarnya, yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Maka dari fungsi ini memotong titik terhadap sumbu X, yaitu pada titik 2 dan titik 6. Oke, lalu kita cari posisi grafik terhadap sumbu Y. Nah, jika dilihat dari fungsinya, di sini terlihat kalau nilai A-nya itu 1 dan nilai B-nya adalah min 8. Maka tanda A berbeda dengan tanda B, sehingga posisi kurva berada di sebelah kanan seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Lalu kita lihat nilai C-nya, yaitu positif 12. Karena nilai C-nya positif, maka
kurva memotong sumbu Y positif atau sumbu Y yang menghadap ke atas, sehingga didapatilah bentuk kurva atau grafik dari fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 8x ditambah 12 adalah seperti ini. Nah, dia memotong di titik 2 dan titik 6 pada sumbu x. Oke anak-anak Miss, that's all of our lesson today. Harapkan Ananda bisa memahami apa yang telah kita pelajari. Sorry for my mistakes and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.